Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sekilas mengenai novel yang berjudul Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyanagi. Novel ini menceritakan seorang anak kecil yang pintar banget, kayak hiperaktif gitu. Pokoknya tuh dia tuh kayak saking hiperaktifnya dan saking mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Nah, dia tuh banyak banget ngelakuin hal-hal yang di luar dugaan kita gitu. Dia tuh pernah ngelakuin hal yang lucu yang Toto-chan lakukan gitu. Dia tuh kayak suka sekali buka tutup laci buat ngambil pensil. Nah, gurunya tuh bilang, Toto-chan, kamu tuh gak boleh buka tutup lacinya. Kamu hanya boleh membuka tutup atau menutup lacinya tuh untuk mengambil sesuatu. Tapi dia akan tetap membuka lacinya untuk mengambil buku, terus dia tutup lagi, dia mengambil pensil, dia tutup lagi, terus nanti dia tulis, terus dia pas kayak ngerasa tulisannya itu jelek, dia tuh bakalan buka lacinya untuk ngambil penghapus, terus dia tutup lagi. Kemudian dia tuh membuka lacinya lagi buat naruh penghapus. Namun hal itu tuh kayak menurut gurunya tuh adalah hal yang cukup mengganggu di kelas. Nah, terus dia tuh dikeluarin dari sekolahnya, padahal dia tuh nggak tahu apa-apa, dia tuh belum tahu apa-apa, tapi udah dikeluarin dari sekolah. Dia diminta sama kepala sekolahnya itu buat dipindahkan ke sekolah yang lain. Nah, ibunya pun ya menyetujuinya lah. Dan terus ibunya tuh kayak mencari dan akhirnya mendapatkan satu sekolah. Nah, akhirnya tuh ibunya tuh bilang ke Toto-chan, kamu harus bersikap yang baik dan sopan ya. Nah, karena ibunya tuh khawatir dia bakal membuat suatu masalah, dan kepala sekolahnya tuh enggan atau pokoknya kayak enggak berkenan buat menerima Toto-chan di sekolah itu. Tetapi setelah pertemuan Toto-chan dengan kepala sekolahnya itu, ternyata Toto-chan tuh bisa menghabiskan waktu berjam-jam dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang untuk menceritakan banyak hal gitu kepada kepala sekolahnya. Nah, di sini tuh kepala sekolahnya tuh mendengarkan dengan baik gitu dan menjadi pendengar yang baik lah buat si Toto-chan ini. Nah, dari pertemuan ini Toto-chan tuh nganggep kepala sekolah adalah orang yang baik, terus dia tuh nyaman dengan kepala sekolah, dan pokoknya tuh dia udah nggak sabar lah gitu buat masuk di hari pertama dia sekolah di sekolah itu. Akhirnya tiba di hari pertama dia masuk ke sekolah. Nah, pandangan pertama pada sekolah barunya ini tuh dia tuh kayak kagum gitu, karena sekolah lamanya itu kayak sekolah-sekolah pada umumnya aja gitu, kayak biasa aja gitu. Tetapi di sekolah barunya itu tuh unik gitu, beda dari yang lainnya tuh dari segi bentuk atau desain. Dari sekolah ini tuh punya konsep yang seperti kayak sekolah kereta gitu, jadi kayak ada gerbong-gerbongnya gitu. Nah, kemudian dia tuh masuk ketemu teman-teman barunya, dan yang bikin lebih uniknya lagi, ternyata di sekolah ini tuh mata pelajarannya tuh diacak, jadi nggak ada jadwal seperti sekolah-sekolah lainnya. Kayak misalkan sekolah-sekolah lainnya tuh, sekolah-sekolah pada umumnya tuh misalkan hari Senin matematika, IPA dan lain-lain gitu. Nah, tapi tidak di sekolah ini tuh, dia tuh mata pelajarannya tuh bebas. Pokoknya artinya tuh tidak terstruktur, kayak nanti tuh yang dipelajari sama siswa tuh ya sesuai sama yang siswa itu mau, dan kayak dipelajari sama anak itu gitu pada hari itu. Jadi itu tuh anak itu tuh kayak dibuat sesenang mungkin dengan sekolahnya itu. Ada jadwal makan siang gini, dan setelah ada makan siang itu tuh mereka dibawa pergi jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya tuh ke tempat yang ada di sekitaran sekolahan aja. Nah, tapi dari jalan-jalan itu, apa yang mereka temukan selama perjalanan itu dibuat semacam penyampaian materi. Misalkan kayak mereka tuh nemuin bunga sama lebah yang lagi dalam proses penyerbukan gitu. Nah, itu kan masuk dalam IPA gitu. Atau enggak, dan juga kayak ada ngelihat orang yang nyebrang gitu. Nah, itu tuh bisa masuk ke dalam kayak moral atau dari anak. Jadi mereka tuh membuat situasi belajarnya tuh seperti kayak yang direncanakan gitu.
Jadi pembelajaran itu tuh gak ada yang dipaksakan gitu, jadi anak-anaknya tuh seneng-seneng aja have fun sama pelajaran ini dan lebih bebas lah berekspresi gitu. Dan Toto-chan setelah masuk ke sekolah ini tuh lebih seneng ketimbang sekolah yang sebelumnya. Nah, bahwa di sekolah yang sekarang tuh dia merasa belajar yang seperti ini tuh ya yang dia inginkan gitu. Nah, kan pokoknya kayak sekolah ini tuh punya 6 gerbong tuh. Nah, rencananya tuh Capsek ini tuh kayak mau nambah satu gerbong lagi yang bakalan digunakan buat perpustakaan. Nah, akhirnya Toto-chan sama kawan-kawannya tuh izin ke orang tuanya untuk satu malam nginap di sekolahan. Jadi mereka tuh mendapatkan kayak experience atau pengalaman kayak gerbong itu tuh digeret sama satu alat seperti kayak traktor pertanian gitu yang bakal digunakan buat nyatuin gerbong yang ke-7 sama yang ke-6. Dan itu mereka tahu untuk menambahkan gerbong tuh caranya seperti itu. Kayak ketika musim panas tuh di sekolah itu tuh kayak ada program sekolah pantai gitu. Terus sistem makannya juga mereka tuh unik banget gitu. Nah, Capseknya tuh kayak punya aturan menu yang dibawa anak-anaknya itu setidaknya ada sesuatu dari laut dan sesuatu dari gunung. Jadi sampai kayak si Toto-chan tuh bingung gitu, kayak nanyain ke ibunya sesuatu dari laut atau sesuatu dari gunung tuh apa gitu. Pokoknya itu bikin lucu lah gitu. Nah, misalnya nih ada satu anak dari pegunungan, nah dia tuh sulit buat dapetin bahan makanan yang berkaitan sama laut. Nanti kekurangannya itu bakal dilengkapi sama teman-temannya atau sama istri Capsek gitu. Jadi gak ada kayak istilah dihukum lah kalau misalkan gak bawa apa-apa. Jadi itu baiklah buat kepercayaan diri seorang anak gitu. Jadi yang bisa saya ambil dari novel ini bahwa sistem pendidikan itu harus lebih fleksibel sehingga murid-murid tidak mudah tertekan dan lebih bebas berekspresi. Karena yang biasa terjadi pada sistem pendidikan saat ini itu murid-murid lebih ketidakadaan kebebasan memilih pada apa yang dia sukai. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.